mau mandi, belum jadi mandi. Lihat abang live tadi, nyimak sebentar. Oh begitu. Bang Rijal, saya tanya dulu, Anda Muslim Bang? Muslim Bang. Muslim, ya. Gimana Bang? Anda setuju nggak dengan tema si pagi hari ini nih? Setelah 13 tahun mempelajari Quran dan hadis, saya dan kamu pasti meninggalkan agama Islam. Kalau sayanya enggak, kalau abang mungkin iya. Karena andanya nggak pernah mempelajari agama Islam. Coba ayo kita simpulkan ya. Kita akan simpulkan bahwa Allah itu seorang penipu ulung. Ya. Dan itu ada ayatnya itu. Allah itu adalah sang pembuat tipu daya. Allah itu. Baik. Kita lanjutkan yang tadi ya. Kan orang-orang hendak menyalibkan Isa, betul? Iya, lanjut. Lalu ada orang lain yang bukan Isa, wajahnya diserupakan menjadi wajahnya Isa, betul? Informasinya begitu, lanjut. Anda percaya nggak dengan informasi itu? Enggak. Nah, terus gimana dong? Terus gimana informasi yang benar? Gimana? Ini, Gimana? tadi aku kan udah nyimak Bang. Jadi sampai aku baca nih, ini. Saya perhatikan, ya. Jadi dari tadi saya perhatikan, ternyata di sini bukan tentang seseorang, tapi merupakan ini, tentang ini nih. Rasulullah itu artinya utusan Allah. Jadi soal penyalipan di sini bukan tentang manusianya, tetapi tentang ajaran. Jadi semacam ajaran yang di copy paste lalu direvisi gitu Bang. Ini gimana ini teman-teman, nyambung Iya. nggak teman-teman? Coba Ya, Bang, sebentar Bang, saya mau tanya, itu surat berapa Bang? An-Nisa 157. Oke, An-Nisa 157. Coba Abang cek di situ biar saya bacakan. Wa qaulihim, betul? Tar. Ya, benar. Wa qaulihim inna qatalnal masih, betul? Ya, benar. Isa bin Maryam, betul? Betul. Lanjutannya? Rasulullah. Ya. Terus? Wama qataluhu. Dan mereka tidak membunuhnya. Ini eksekusi kalau iya, membunuh. Macam kayak oke lah dibunuh nggak apa-apa, iya. dimatikan, dihilangkan. Iya, dimatikan begitu. Wama qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wama salabuhu, dan juga mereka tidak menyalibnya, betul? Iya, benar. Walakin, akan tetapi syubihalahu, melainkan yang diserupakan, betul? Ya, di copy. Oke, jadi mereka tidak membunuh Isa dan juga tidak menyalib Isa, betul? Betul. Tetapi yang disalibkan siapa? Nggak ada keterangan siapa di sini, Bang. Yang ada di sini maha lengkap Al-Quran dan maha membingungkannya. Jadi gini, saya jelaskan ya. Al-Quran kan Abang tahu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi kebanyakan yang dipahami orang adalah tafsiran. Jadi aku nggak percaya dengan kebanyakan tafsiran Quran. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan kalimat teks aslinya. Jadi di sini kan nampak seolah-olah kalau mengikut tafsiran ya. Jadi macam begini nih. Bang Edis yang diselamatkan lalu aku ditumbalkan, kan begitu. Kalau mengikut tafsiran. Sebentar. Barusan Anda katakan Anda tidak setuju dengan tafsiran. Kebanyakan begitu ya. Oke, tetapi kebanyakan bunyi tafsirannya adalah ada orang lain, kemudian diserupakan orang lain itu menjadi Isa dan dialah yang disalibkan. Nah, tadi saya sudah berbicara dengan 2 atau 3 orang Muslim, saya katakan berarti menurut jika demikian itu, maka Allah menumbalkan orang lain, betul? Betul. Dan jika memang itu benar bahwa Allah membuat orang lain menjadi Isa dan dia disalibkan, maka orang-orang telah tertipu, betul?
Jika Allah menumbalkan, betul. Oke, telah tertipu. Sehingga menurut pemahaman yang demikian itu Allah tiada lain adalah penipu umat manusia, betul? Jika itu dipercaya, betul. Iya. Tetapi Anda sebagai Muslim nih, Anda sebagai Muslim Anda tidak percaya itu. Enggak. Makanya saya bilang tadi kan setelah 13 tahun mempelajari Quran, Anda pasti akan meninggalkannya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Yang tidak saya percaya tafsirnya ya. Yang tidak saya percaya itu tafsirnya. Emang pengertiannya gimana kalau tidak demikian? Gini. Gimana? Kebanyakan orang Islam, terutama yang awam, mereka mengikuti hasil tafsir, bukan mengikuti kalimat aslinya. Paham nggak, Bang? Oke, kalimat aslinya maknanya bagaimana? Wama qataluhu. Mereka tidak menyalibkan dia, menyalibkan Isa, membunuh Isa. Tidak menyalibkan dia, menyalibkan Isa. Kan Bang, pelan-pelan ya, Bang ya, pelan-pelan. Jadi saya jelaskan ini. Coba kita terjemahin kata per kata, Bang ya. Wa qaulihim. Dan karena perkataan-perkataan mereka. Ya. Inna, sesungguhnya kami. Merekanya siapa dulu di sini? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, oke. Mereka berkata, Inna, sesungguhnya qatalnal Masih, kami telah membunuh Al-Masih. Isa putra Maryam. Berarti orangnya kan? Orangnya nih. Oke, Isa bin Maryam berarti orangnya. Oke, lanjut. Lalu disangkal oleh Allah. Wa ma qataluhu. Betul? Belum. Isa bin Maryam berarti bicara tentang orang. Tetapi Rasulullah ini bicara tentang ajaran yang dibawa oleh orang itu. Waduh, makin berat. Jadi ada orang, ada ajarannya. Sebentar, saya naikkan dulu satu orang Muslim kalau begitu, Bang. Ini jadi, bukan ini dia bicara dua hal, Bang. Berbicara orang sebagai manusia dan berbicara tentang ajaran yang dibawa orang itu. Gitu. Saya jadi makin pening nih, teman-teman. Ya, karena Abang nggak paham. Jadi Abang mengira ini adalah orang. Paham. Saya mumet, Bang. Coba kita kasih naik ada Ling. Halo Ling. Ling. Ya, assalamualaikum. Ya, Ling, silakan nyalakan kamera. Alhamdulillah aku munggah, aku rek takon. Nah. Ya, Ling, saya mau tanya dulu, Muslim kah Ling? Aku Muslim. Muslim tapi namanya Ling. Oke lah. Jadi begini. Bapakku keturunan ini, jadinya. Bapak keturunan Chinese? Ya. Oke, tapi wajahnya kok tidak ada Chinese-nya? Jawa. Oke lah, baik. Gini Kak Ling, kita tadi ini membahas mengenai surat An-Nisa ayat 157 dan saya rasa itu sudah cukup familiar di tengah-tengah orang Muslim bahwa sosok Isa yang kata orang Islam adalah Yesus itu tidak disalibkan, tetapi yang disalibkan itu adalah orang lain yang wajahnya dibuat menjadi wajahnya Isa atau Yesus dan dialah yang disalibkan. Coba selama Anda jadi Muslim, Anda percaya itu enggak? Aku orang Islam aja nggak bisa ngaji. Buset dah. Makanya saya bilang teman-teman kan, memang teman-teman. Soalnya gini, kemarin aku tanya kayak gini kan sama kenapa Nabi Muhammad nikahin anak di bawah umur. Terus mereka jawab katanya nikahin anak di bawah umur itu katanya dia Muhammad itu tidak menggauli tapi nunggu balik gitu loh. Tidak, yang benar itu Muhammad menikahi di umur 6 atau 7 tahun dan menggauli di umur 9 tahun. Katanya tidak, mereka menyangkal, katanya enggak, katanya. Itu kebohongan yang nyata itu. Kak Ling, karena Kak Ling lagi naik kendaraan, nanti kena ban sama TikTok loh. Coba nanti kalau udah sampai saja ya. Oke.
Kalau udah Oke. sampai naik lagi Kak Lingling. Saya turunkan sebentar. Nanti akun Anda saya kasihan sama akun Anda nanti di-ban sama TikTok. Ya, Bang Rijal. Ini ucapan Rasul itu kan masih nyambung dengan kalimat sebelumnya. Jadi mereka berkata, orang-orang Wahyudi berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Nah, stop dulu, saya jelaskan. Dia bicara tentang dua hal. Menurut kalimat ya. Pertama tentang orang yang sebagai pembawa ajaran dan sebagai ajaran yang dia bawa. Jadi ada dua, abang kurang teliti. Oke, di ayat selanjutnya. Wama qataluhu. Padahal mereka tidak membunuhnya, betul? Ya benar. Wama salabuhu. Dan mereka juga tidak menyalibnya, betul? Betul. Nah, akan tetapi walakin diserupakan lahum bagi mereka. Akan tetapi diserupakan bagi mereka. Makanya Al-Quran itu memang bikin pening pembacanya. Betul. Kenapa? Karena dibaca tanpa ilmu gitu, Bang. Bukan. Begini. Saya kasih tahu. Percayakah Anda setiap orang yang membantah sejarah, dia akan belepotan sendiri untuk menyajikan jawabannya. Saya kasih contoh. Kita semua tahu Presiden pertama Republik Indonesia itu adalah Bapak Insinyur Soekarno. Tahu? Iya. Bayangkan ada orang Uruguay 700 tahun setelah peristiwa menyangkal peristiwa itu. Sesungguhnya yang membaca teks proklamasi tahun 1945 bukan Soekarno. Pasti orang-orang Indonesia protes. Kalau bukan Soekarno terus siapa? Pokoknya bukan. Itu adalah yang diserupakan. Lempar gelas lu. Artinya begini Bang, setiap orang yang membantah peristiwa yang betul-betul terjadi, nyata, dia pasti akan kebingungan sendiri. Begitu pula dengan Al-Quran. Al-Quran itu ingin menyangkal penyaliban Yesus. Makanya Al-Quran bingung memberi jawabannya. Sehingga dikasih jawaban, syubihalahum. Apa itu syubihalahum? Saya jelaskan ya. Jadi gini Bang, saya jelaskan. Ada cerita versi orang Kristen, ada cerita versi Quran. Tidak bisa, lalu kebanyakan yang dilakukan orang Islam adalah menjadikan cerita versi Quran yang sudah ditafsirkan untuk menyanggah cerita Kristen. Itu salah, metode itu salah memang. Nggak betul. Terus yang jadi yang gimana? betul adalah kalau mau ikut Quran, ikut cerita Quran. Oke, arti syubihalahum itu apa? Ini ketimbul kerancuan. Mereka menjadikan. Arti syubihalahum itu apa? Diserupakan bagi mereka. Apa yang diserupakan? Diserupakan bagi mereka. Subihat. Iya, apa yang diserupakan, Bang? Yang ini, yang ajarannya. Kan gak nyambung. Mereka, Bang, kalimat sebelumnya mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan ajaran, maksudnya gimana? Aduh, bodrek. Makanya dengar gimana? Silakan. Bang, ada Bang Edis, ada ajaran Bang Edis. Ada Bang Edis, ada ajaran Bang Edis. Ajaran Bang Edis bukan Bang Edis. Jadi ada dua hal di sini. Iya, tapi kalimatnya itu loh, kan itu kan penyangkalan terhadap penyaliban. Bang, kalimat sebelumnya itu kan bercerita mengenai mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Lalu jawaban daripada ini tidak menyalib, tidak membunuh, terus apa? Melainkan yang diserupakan bagi mereka. Ini jawaban macam apa? Al-Quran bukan kitab penjelas. Al-Quran bukan kitab penyempurna, tapi penyempurna. Bukannya disempurnakan, malah disempurnakan. Gimana? Perhatikan betul-betul, ini suaranya nggak jelas. Silakan. Perhatikan betul-betul, Bang.
Bang. Kita Iya, bicara dua hal, Bang. Kalau soal Abang bilang tadi sejarah, itu di sini letaknya, Bang. Itu sejarah nih. Ini sejarah. Sementara ini adalah manusia. Jadi saya jelaskan ke Abang ya, biar teman-teman Abang, nyambung nggak Abang, teman-teman? Saya pening loh. paham. Ini sinyalku kurang bagus, Bang. Jadi gini. Gimana Bang? Gimana coba? Saya masih mencoba untuk mengerti. Saya menghabiskan, mengerahkan contoh seluruh ya. kekuatan saya untuk mengerti Abang bahasa bilang, Anda ini. Gimana? Hmm. Abang tadi bicara tentang Soekarno, Presiden Indonesia, kan? Itu tentang orang. Sementara ketika sejarahnya dibacakan, ya sejarah itu bukan presiden. Bang, nanti saya lanjutin lagi. Abang kayaknya perlu mandi dulu dah. Bang, saya sarankan abang mandi dulu biar seger. Guyur dulu air sebanyak-banyaknya di kepala bang. Habis itu naik lagi. Mandi dulu bang, nanti naik lagi. Oke? Abang tidak membedakan mana yang sejarah, mana yang orang. Bukan bang, kalimat sebelumnya mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Berarti lalu bantahannya apa? Berarti kalimat itu berkaitan dengan pembunuhan dan penyaliban, betul nggak? Bang, ayat itu berbicara mengenai penyangkalan terhadap pembunuhan dan penyaliban. Aduh bang, mandi dulu ya. Mandi dulu bang, nanti lanjut lagi. Nanti saya naikkan lagi. Bang. Aduh. Teman-teman mumet. Sama. Gimana sih? Kalimat sebelumnya harus berkaitan dengan kalimat sesudahnya. Tahu nggak kalimat yang bagus itu seperti apa? Ya. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Melainkan atau akan tetapi yang diserupakan bagi mereka. Ini maksudnya apa? Makanya orang Islam pening sendiri. Makanya saya bilang nih, setelah 13 tahun ya mempelajari Quran dan hadis, saya dan kamu pasti akan meninggalkan agama Islam. Ya. Jadi mereka sering sekali membuat propaganda seperti itu. Dan banyaknya orang-orang awam yang nggak pernah baca Quran, mereka percaya. Dibuat propaganda, Quran ini adalah kitab yang menyempurnakan kitab sebelumnya. Quran ini adalah kitab yang melengkapi, membuat jelas. Ternyata malah membuat nggak jelas. Ya. Yuk kita lanjutkan kembali. Oh ya.